Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3431, Dendam Masa Lalu. Bakat dari pembudidaya pedang lebih dari 20 tahun yang lalu mungkin adalah yang terbaik di benua kuno. Mata Dong Dian dipenuhi dengan cahaya kenangan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, lihat 10 tahun ke depan. Selama 10.000 tahun, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Bahkan jika dia menunggu selama 100.000 tahun, hanya sedikit yang bisa menyusulnya. Kemana perginya orang ini? Mata Lin Bai tiba-tiba berkilat. Dan dia bertanya dengan suara rendah. Senyuman lucu muncul di sudut bibir instruktur Dong Dian, dan dia berkata dengan ringan, ilmu pedang orang ini tidak ada bandingannya, dan bakat ilmu pedangnya tidak ada bandingannya di zaman kuno dan modern, tetapi Eki dan IQ-nya memang tidak cukup. Dia juga melampirkan sangat mementingkan cinta dan keadilan, dan menempatkan segala sesuatu dalam perspektifnya. Teman dan saudara di sekitarku berbicara satu sama lain dan membicarakan segala hal, sehingga mereka dikhianati oleh teman-temannya dan berakhir sengsara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dong Dian, Lin Bai mungkin sudah mengerti siapa yang dia bicarakan. Orang ini pasti Lin Duo. Di era lebih dari 20 tahun yang lalu, hanya ilmu pedang Lin Duo yang tak tertandingi di zaman kuno dan modern, dan hanya Lin Duo yang dikhianati oleh teman-temannya dan berakhir dengan sengsara. Orang yang mengkhianatinya adalah Long Ling Qiao, Mo Wensen. Kamu benar-benar memilih dia. Jika kamu memilih dia, dia akan mendengarkan pelajaranmu, dan mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Lin Bai tertawa pelan. Dong Dian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Meskipun orang ini memiliki bakat yang tak tertandingi, dia keras kepala, sombong, dan sombong. Dia tidak akan mudah mendengarkan nasihat orang lain kecuali pedang di tangannya sendiri. Sekarang aku sudah mengatakannya, aku tidak bisa lagi dibandingkan dengan bakat dan ilmu pedang orang ini, tapi menurutku dia cukup untuk menjadi mentorku. Dong Dian tersenyum agak mencela diri sendiri. Lin Bai terdiam, Lin Duo terdengar di benaknya. Apakah kamu tahu betapa berbakatnya dia? Dong Dian bertanya sambil tersenyum. Pada titik apa? Lin Bai bertanya. Dong Dian menghela nafas pelan dan berkata, ketika mereka datang ke ibu kota para dewa, mereka bersenang-senang, terutama karena ilmu pedangnya, dan bahkan mendapat dukungan dari keluarga kerajaan, tapi dia sepertinya mencibir keluarga kerajaan dan memiliki tidak mengerti sama sekali. Keluarga kerajaan. Marah, dia memerintahkan Master Pedang Sendu untuk menghilangkan kesombongannya. Coba tebak. Master Pedang Sendu menembakkan 32 pedang berturut-turut, tetapi gagal melukainya sama sekali, tapi dia hanya menggunakan satu pedang, dan kemudian pemukulan itu membuat Master Pedang Sendu muntah darah, roboh ke tanah, dan tidak bisa bangun selama setengah hari. Setelah kejadian ini, Master Pedang Sendu kembali ke Paviliun Feng dan mengumumkan kemundurannya, dan jarang melihatnya dalam 20 tahun terakhir. Muncul di Sendu. Kemudian, setelah orang ini dikhianati oleh teman-temannya, Kerajaan Suci Pusat memerintahkan pengepungan dan penindasan, dan Master Pedang Sendu juga berusaha keras. Kata Dong Dian lembut. Ketika Lin Bai mendengar kalimat terakhir, warna cerah tiba-tiba muncul di matanya, dan senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia bertanya, apa? Master Pedang Kota Dewata ini juga telah mengambil tindakan terhadap orang itu. Tentu saja. Saat itu, mereka menyinggung Kerajaan Suci Pusat dan menjadikan seluruh dunia sebagai musuh. Master Pedang Sendu menderita penghinaan besar di tangannya. Tentu saja, Master Pedang Sendu tidak akan berdiam diri. Dong Dian menghela nafas pelan, saya awalnya mengagumi ilmu pedang orang ini, dan diam-diam saya juga biasa melakukannya. Saya membantunya melarikan diri dari ibu kota ilahi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa bertahun-tahun kemudian, dia akan kembali ke ibu kota ilahi. Selain itu, kali ini dia kembali dan tidak menimbulkan terlalu banyak masalah di ibu kota ilahi. Kerajaan Suci Pusat menangkapnya. Ini yang belum ku ketahui, kata Dong Dian dengan tenang. Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati. Jika benar apa yang dikatakan Dong Dian, dia diam-diam membantu Lin Duo melarikan diri dari ibu kota ilahi, tetapi kemudian Lin Duo pergi dan kembali. Ketika dia datang ke ibu kota ilahi lagi, dia tidak melawan dan membiarkan orang suci pusat melarikan diri penangkapan nasional. Jika tebakanku benar, setelah ayahku melarikan diri dari ibu kota ilahi, dia seharusnya membawaku kembali ke kota Lingqi. Setelah membesarkanku,
dia pergi sendirian dan langsung pergi ke kerajaan suci pusat. Lin Bai berbisik di dalam hatinya. Dia berkata, mengapa ayahku tidak melawan, tapi membiarkan kerajaan suci pusat menangkapnya? Aku khawatir ayahku terlalu mengkhawatirkan keselamatan ibuku. Itu sebabnya dia ditangkap oleh kerajaan suci pusat dan pergi menemui ibuku. Sayang. Lin Bai dengan hati-hati menghitung dan memilah informasi yang dia pelajari dari Dong Dian. Ketika Lin Duo melarikan diri dari ibu kota dewa, dia membawa bayi Lin Bai kembali ke kota Lingqi, membesarkan Lin Bai hingga dia berusia 15 tahun, lalu pergi dan langsung pergi ke kerajaan suci pusat untuk menyelamatkan Li Subai. Inilah sebabnya Lin Duo datang ke ibu kota para dewa lagi tetapi tidak melawan. Itu terlalu jauh. Dong Dian mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum masam, saya telah mendekati banyak pembudidaya pedang yang luar biasa selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, tanpa kecuali, mereka semua dikalahkan oleh para murid dari Master Pedang Sendu. Anda adalah orang yang saya temukan tahun ini. Selama Anda setuju untuk membantu saya mengalahkan murid Master Pedang di Sendu, saya bisa mengajari Anda semua keterampilan saya. Senyum muncul di sudut Lin bibir Bai, oke. Aku berjanji. Kamu. Aku tidak hanya bisa membantumu mengalahkan muridnya, aku juga bisa membantumu membunuhnya. Dong Dian tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu hampir berbicara omong kosong dengan bunuh Master Pedang Sendu. Benarkah? Tapi menurutku tidak. Lin Bai terkekeh dan berkata, aku bermimpi tadi malam. Raja Neraka memberitahuku dalam mimpi bahwa Master Pedang Kota Dewata telah menghapus namanya dari buku kehidupan dan kematiannya. Saya yakin tidak akan lama lagi dia bisa. Hantu dari dunia bawah akan mengambil jiwa orang ini. Haha. Dong Dian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak mengatakan lebih banyak kepada Lin Bai. Tapi ada sedikit rasa dingin di mata Lin Bai karena Lin Bai tahu bahwa Master Pedang Sendu telah mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Sekarang Lin Bai sudah bebas, dia bisa mendapatkan ketertarikan darinya terlebih dahulu. Karena kamu setuju, masih ada 3 bulan hingga kompetisi akhir tahun di Longting dan Phoenix Pavilion. Kamu perlu meningkatkan kultivasimu secepat mungkin. Dong Dian berkata dengan ringan, banyak pejuang akan datang ke kompetisi di Longting dan Pavilion Phoenix. 4 pangeran, 2 Perdana Menteri, dan 3 Menteri Kerajaan Suci semuanya akan datang secara langsung. Dulu, Kaisar Suci juga akan datang, tetapi sekarang Kaisar Suci sedang mengasingkan diri, dia mungkin menang aku tidak datang untuk mengurusnya. Baik, Lin Bai mengangguk setuju. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dong Dian, Lin Bai kembali ke Gunung Xiaoyuan. Lin Bai, yang sedang duduk di dalam ruangan, mulai berpikir keras tentang tindakan selanjutnya dan berbisik, yang paling penting sekarang adalah kultivasi saya. Saya harus meningkatkan kultivasi saya dalam jangka waktu ini, tetapi untungnya ada orang di Yun Xiao Menara. Ada banyak sumber daya budidaya. Selama saya bersedia menunjukkan beberapa kartu truf saya, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Ayo mulai pergi ke Menara Yun Xiao besok. Setelah kultivasi saya mencapai alam aspirasi tingkat kelima, saya akan meminum pil tulang naga secara langsung. Setelah memasuki lantai 6, Anda kemudian dapat mulai memasuki pavilion dengan lebih dari 20 lantai. Lin Bai membuat rencana awal untuk alam aspirasi pelatihan berikutnya dalam pikirannya. Setelah hening semalaman, Lin Bai langsung pergi ke Menara Yun Xiao keesokan paginya. Lin Bai datang terlambat, dan seseorang telah menerobos Menara Yun Xiao. Namun, kultivasi orang ini hanya berada di alam aspirasi tingkat kedua, dan dia baru saja mencapai lantai 7 sebelum jatuh. Lin Bai berjalan ke Menara Yun Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mulai dari lantai 7 dan bergegas ke atas. Bab 3432 menerobos 2 alam berturut-turut. Di hari-hari berikutnya, Lin Bai melakukan praktik yang hampir gila. Di Menara Yun Xiao, Lin Bai terlihat hampir setiap hari. Itu terlalu menakutkan. Orang ini telah berada di sini selama 7 hari berturut-turut. Hampir setiap hari, dia berhasil mencapai lantai 25 sebelum menyerah dan keluar dari Menara Yun Xiao. Dia mungkin ingin mendapatkan pil Wan Liu. Terobos ranah kultivasimu sendiri. Itu benar. Di alun-alun di depan Menara Yun Xiao, banyak orang melihat cahaya keemasan yang terus berkedip di Menara Yun Xiao, dan menyaksikan sosok Lin Bai memanjat ke atas tangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di Menara Yun Xiao,
ada beberapa tetua yang Dian yang selalu memperhatikan Lin Bai di Menara Yun Xiao. Orang-orang ini terkekeh dan berkata, sepertinya orang yang dipilih oleh wakil Master Dong Dian tahun ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tahun. Saya pikir hanya seperti ini, tidak ada yang istimewa tentang itu. Orang lain berkata, apakah Anda lupa bahwa bakat Liu En 3 tahun lalu jauh lebih baik daripada Lin Bai? Apa yang terjadi pada akhirnya? Tangan murid-murid Master Pedang Kota Sendu, dia gagal bahkan tanpa selamat dari satu serangan pun. Oh, tidak peduli apapun, ini adalah pertaruhan antara Long Ting dan Feng Ge. Kita juga harus berkontribusi secara diam-diam. Benar, berhentilah membuat komentar sarkastik di sini, kata seorang tetua sambil tersenyum masam. Benar. Meskipun ini adalah dendam antara wakil ketua Istana Dongdian dan Master Pedang Sendu, sekarang Dongdian adalah wakil ketua Istana-Istana Yang, dan Master Pedang Sendu juga memiliki wakil kabinet di Paviliun Feng. Posisi dari Tuhan telah melibatkan Long Ting dan Feng Ge. Seorang tetua berkata dengan suara rendah. Apa maksudmu? Seseorang bertanya dengan ragu. Mulai besok, tambah jumlah Wan Liu dan di 20 lantai pertama Menara Yun Xiao. Dia telah berada di sini selama 7 atau 8 hari berturut-turut. Dia telah memperoleh cukup Wan Liu dan seharusnya akan menerobos. Kalau begitu ayo bantu dia. Beberapa tetua di Menara Yun Xiao dengan cepat mencapai konsensus untuk mulai meningkatkan jumlah Wan Liu dan besok. Keesokan paginya, Lin Bai datang ke Menara Yun Xiao lebih awal. Begitu dia memasuki alun-alun, Lin Bai mendengar seruan banyak prajurit di depan Menara Yun Xiao, ya Tuhan, apa yang terjadi? Jumlah Wan Liu dan di 20 lantai di depan Menara Yun Xiao sebenarnya telah meningkat hingga saat ini. Titik. Pertama ada 10 ribu Liu dan di lantai pertama, dan 20 di lantai 2. Di lantai 20, ada ribuan 10 ribu Liu dan yang mengerikan. Apakah yang lebih tua siapa yang menjaga Menara Yun Xiao hari ini membuat salah perhitungan? Apakah Anda menempatkan terlalu banyak pil Wan Liu? Banyak murid berkata dengan bingung. Lin Bai juga melangkah maju dan melihat di tablet batu bahwa hadiah di Menara Yun Xiao hari ini memang berlipat ganda beberapa kali lipat, terutama Wan Liu dan di 20 lantai pertama, yang bahkan lebih banyak lagi. Lin Bai mau tidak mau berpikir bahwa ini mungkin niat Menara Yun Xiao. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lin Bai berjalan ke Menara Yun Xiao sementara semua murid terkejut. Ketika semua orang melihat punggung Lin Bai, mata mereka yang bingung sepertinya tiba-tiba menyadari, seseorang berbisik, ya. Dia terus-menerus membobol gedung dalam beberapa hari terakhir, dan dia pasti dikenali oleh Yang Dian. Hari ini diperkirakan hanya saja Yang Dian secara khusus meningkatkan hadiah untuknya. Yang Dian akan mulai melatihnya secara diam-diam. Banyak orang melirik Lin Bai dengan iri. 1 jam kemudian, dengan banyak murid istana yang menatapnya, Lin Bai bergegas ke lantai 25 dalam satu tarikan napas, melompat keluar dari Menara Yun Xiao, dan langsung meninggalkan alun-alun. Benar-benar menakutkan. Hanya dalam 1 jam, dia menyapu 25 lantai menara langit. Dia pria yang kejam. Aku khawatir kekuatannya sudah melebihi kekuatan boneka Vajra di 25 lantai pertama. Itu hanya karena dia hanya ingin Wan Liu dan menerobos alam, jadi dia tidak pergi ke menara. Di atas lantai 25. Hari ini dia mendapat begitu banyak dengan begitu banyak Wan Liu dan, saya kira tingkat kultivasinya akan menembus. Tampaknya dalam waktu dekat, kerinduan kita akan memiliki orang kuat lain yang bisa memasuki Menara Dao. Banyak orang berbisik sambil saling memandang. Ketika dia melihat punggung Lin Bai, matanya menunjukkan kengerian dan kekaguman. Xiao Yuan-san, Lin Bai segera mengunci diri di ruang rahasia setelah kembali. Basis budidaya telah mencapai 4 kesempurnaan utama alam aspirasi. Hari ini, saya mendapat lebih dari 3.010.000 pil cair dari lantai 25 Menara Yun Xiao. Saya seharusnya bisa menerobos alam itu. Lin Bai mengambil dalam-dalam menarik napas dan mengingat beberapa hari terakhir. Meskipun berlatih keras secara gila-gilaan, wajah pucat Lin Bai akhirnya menunjukkan senyuman. Setelah memusatkan energinya, Lin Bai mengeluarkan Wan Liu dan menelannya di mulutnya, dan mulai menyerap dan menyempurnakan Wan Liu dan dengan memutar jiwa pedang yang memangsa. Suatu hari kemudian, lebih dari 3.000 pil Wan Liu diserap oleh Lin Bai, dan tingkat kultivasi Lin Bai juga menerobos ke alam aspirasi tingkat kelima pada saat ini. Aspirasi level 5. Ayo lagi.
Lin Bai tampak bahagia, matanya bersinar, dia mengeluarkan botol giok dari tas penyimpanan, mengeluarkan ramuan emas, dan lingkaran cahaya di atasnya berubah menjadi naga emas. Terlihat seperti ini adalah pil tulang naga. Pil tulang naga dapat memungkinkan prajurit di bawah alam aspirasi tingkat 6 untuk langsung menerobos ke tingkat yang lebih tinggi setelah meminumnya. Lin Bai secara khusus memesan ramuan ini untuk dikonsumsi ketika dia berada di alam kenaikan tingkat kelima. Setelah meminumnya, dia bisa segera memasuki alam kenaikan tingkat ke-6. Setelah memasuki pil tulang naga, kekuatan spiritual murni mengalir ke anggota badan dan tulang Lin Bai. Kekuatan obat dari pil tulang naga ini memang lebih kuat dari puluhan ribu pil Wan Liu. Lin Bai terus-menerus terkejut dan merasakan kekuatan obat dari pil tulang naga akhirnya, dengan hati yang teguh, menerobos ke alam aspirasi tingkat 6 bukanlah masalah. Jiwa pedang yang memakan menelan kekuatan spiritual dari pil tulang naga sedikit demi sedikit. Ketika jejak terakhir kekuatan pil tulang naga menghilang dari tubuh Lin Bai, tingkat kultivasi Lin Bai secara resmi memasuki alam aspirasi tingkat ke-6. Alam aspirasi tingkat 6. Lin Bai tiba-tiba berdiri dari ruang rahasia, mengepalkan tinjunya, dan merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, seolah-olah ada naga yang mengaum dan ganas yang hendak meledak keluar dari tubuhnya. Terutama Lin Bai merasa bahwa dengan satu pukulan, dia bisa membuat lubang besar di langit. Dengan kekuatanku saat ini, ketika aku menggunakan ilmu pedang yang tak terkalahkan, menghadapi alam kenaikan tingkat ke-9, bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku tidak akan terlalu malu. Lin Bai merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya dan tersenyum tipis, berkata. Dalam 3 hari berikutnya, Lin Bai tidak pergi ke Menara Yun Xiao untuk membobol menara, melainkan berlatih keras dalam pengasingan di Gunung Xiaoyuan untuk menstabilkan kondisinya. 5 hari kemudian, Lin Bai meninggalkan Gunung Xiaoyuan lagi dan berjalan menuju Menara Yun Xiao, saatnya pergi ke paviliun di atas lantai 25. Hanya di paviliun di atas lantai 25 Anda bisa mendapatkan ramuan yang dapat meningkatkan kemampuan Anda. Tingkat budidaya di atas alam aspirasi tingkat ke-6. Setelah tiba di Menara Yun Xiao, hari sudah siang, dan Lin Bai melihat beberapa murid berbaris di depan Menara Yun Xiao. Tapi setelah mereka melihat Lin Bai tiba, mereka semua menoleh ke belakang dengan ngeri. Salah satu dari mereka datang dan berkata sambil tersenyum, "Kakak senior Lin Bai, kami tidak tahu kamu akan datang hari ini, jadi kami." "Tidak masalah, saya tidak lagi kekurangan ramuan di bawah 20 lantai 5. Jika kamu ingin masuk ke dalam gedung, kamu bisa pergi," kata Lin Bai sambil tersenyum. Murid itu melihat lebih dekat dan berkata dengan terkejut, "Saudara senior Lin Bai, kultivasi Anda telah menembus alam aspirasi tingkat 6. Bab 3433 Boneka Jahat Duniawi. Wajah murid ini penuh dengan keterkejutan. Pada paruh pertama bulan ini, Lin Bai bergegas melewati gedung seperti orang gila. Pada saat itu, budidaya Lin Bai hanya berada di alam puncak tingkat keempat. Tapi Lin Bai belum pernah ke Menara Yun Xiao selama 7 atau 8 hari sekarang, dan budidayanya benar-benar telah menembus 2 alam berturut-turut dalam waktu yang begitu singkat, mencapai alam aspirasi tingkat ke-6. Namun, banyak murid di sekitar yang sedikit terkejut dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka menyadari bahwa mereka semua memikirkan pil tulang naga. Pasti setelah dia menerobos ke alam aspirasi tingkat kelima, dia langsung menggunakan pil tulang naga untuk memasuki tingkat ke-6. Ini sangat cerdas. Jika dia tidak menggunakan pil tulang naga untuk memasuki tingkat ke-6, dia mungkin akan menyia-nyiakan beberapa bulan di Yun Xiao. Hanya dengan mengambil pil Wan Liu dari gedung kamu dapat memasuki tingkat ke-6. Banyak murid berbisik. Lin Bai menunggu dengan tenang untuk waktu yang lama. Sekarang para prajurit di Menara Yun Xiao sayangnya dikalahkan setelah menerobos ke lantai 21 dan pergi karena malu. Saudara senior Lin Bai, silakan datang. Para prajurit yang berbaris di depan tidak memasuki Menara Yun Xiao. Sebaliknya, mereka semua memberi jalan bagi Lin Bai. "Kamu juga boleh pergi," Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, tanpa ada niat untuk mengantri. "Haha, kakak senior," Lin Bai bercanda. "Sekarang Wan Liu dan di 20 lantai pertama telah diambil oleh kakak senior tadi, tingkat kultivasi kita tidak dapat bertahan di tangan boneka Fajra di atas lantai 20. Kita bisa, jangan pergi ke sana. Apakah kamu ingin mati?" Para prajurit itu tersenyum canggung dan berkata, "Saudara senior Lin Bai, tolong undang saya." Lin Bai berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa memang demikian,
jadi dia berhenti menolak dan melangkah keluar ke menara Yun Xiao. Mulailah dari lantai 21 dan lanjutkan ke atas. Dengan tingkat kultivasi Lin Bai saat ini di alam aspirasi tingkat ke-6, tingkat 20 dan 30 pertama pada dasarnya tidak mampu menghentikan Lin Bai. Lin Bai melewati 30 lantai pertama dengan mudah dan memperoleh banyak pil Wan Liu, tetapi pil tersebut tidak lagi berguna bagi Lin Bai. Di dalam lantai 35, Lin Bai menaiki tangga dan memasuki lantai 35. Dia mendongak dan melihat boneka setinggi sekitar 10 meter berdiri di area percobaan di depannya, dengan semburan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Dalam asap hitam tebal, Lin Bai samar-samar melihat wajah boneka itu, dengan taringnya yang ganas. Boneka jahat bumi. Lin Bai berbisik, lalu melihat ramuan di atas boneka itu. Itu adalah ramuan hijau yang memancarkan kilau menawan dan membuat orang mengeluarkan air liur, king dan abadi. Cocok untuk alam aspirasi. Ramuan untuk meningkatkan budidaya tingkat 6. Setelah berjuang sepanjang jalan, setelah memasuki lantai 35, Lin Bai akhirnya melihat ramuan yang cocok untuk prajurit di atas alam aspirasi tingkat 6, dan tidak bisa menahan perasaan senang di wajahnya. Kalau begitu biarkan aku melihat betapa berbedanya boneka Earth Evil ini dibandingkan dengan boneka King Kong. Lin Bai berjalan ke area percobaan dengan tangan kosong. Boneka Earth Evil segera terbangun, dan semburan asap hitam membubung dari sekujur tubuhnya. Mendatangkan malapetaka dari segala arah, sepasang mata merah darah tampak mengerikan dan menakutkan di kabut hitam. Saat berikutnya, boneka jahat itu bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan yang kuat mengguncang segala arah dan menyebabkan darah melonjak di tubuh Lin Bai. Sebuah pukulan menembus udara, dan kekuatan mengerikan dari boneka jahat bumi meledak ke arah wajah Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai maju bukannya mundur, dengan ekspresi tajam di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan 5 jarinya. Tubuhnya dipenuhi dengan jejak guntur ilahi 5 warna, yang mengembun di tinjunya dan bertabrakan dengan tinju boneka jahat bumi. Terdengar suara gemuruh yang keras. Dengan benturan tinju, Lin Bai langsung mundur 100 meter, dan tubuh boneka jahat bumi juga bergetar hebat beberapa kali, tapi tidak mundur selangkah. Benar saja. Boneka King Kong itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Mata Lin Bai berkilat, dan semangat juangnya muncul. Boneka jahat bumi tidak memberi Lin Bai ruang untuk beristirahat. Setelah menjatuhkan Lin Bai dengan satu pukulan, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Lin Bai dengan tubuhnya yang setinggi 10 meter seperti gunung yang menghancurkan kota. Mata Lin Bai tajam, cahaya pedang di tangannya bersinar, dan pedang iblis terhunus. Pada saat boneka Disa berada di depan Lin Bai, cahaya pedang yang terang menebas tubuh boneka Disa seolah-olah itu bisa merobek kegelapan langit dan bumi. Tubuh besar boneka itu tiba-tiba terbelah dari tengah dan berubah menjadi 2 bagian, jatuh ke tanah. Juga, itu tidak terlalu sulit. Setelah Lin Bai membunuh boneka jahat bumi, dia melepas pil hijau abadi dan berjalan ke lantai 36, saya tidak akan pergi dengan mudah kali ini. Saya ingin melihatnya. Dengan ambisi saya saat ini untuk memenangkan kejuaraan, berapa level yang dapat dicapai oleh tingkat kultivasi tingkat 6. Pada tingkat 36, Lin Bai membunuh boneka itu dengan satu pedang. Di lantai 37, cahaya pedang yang menyilaukan menyala, dan Lin Bai lewat. Lantai 38. Lantai 39. Lantai 51. Lantai 57. Di alun-alun di depan menara Yun Xiao, ratusan murid yang dian di alam aspirasi mengangkat kepala mereka karena terkejut, melihat jendela menara Yun Xiao terbuka lapis demi lapis. Monster. Ini monster. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika dia baru berada di lantai 35, dia membuang-buang waktu dan sepertinya sedang menguji kekuatan boneka Disa. Seseorang berbisik, mulai dari lantai 36, dia pecah. Sepanjang jalan, hampir dia tidak tinggal di setiap lantai selama 10 napas sebelum dia langsung naik untuk membunuhnya. Hanya sebentar. Sebentar lagi, dia sudah mencapai lantai 57. Menara Yun Xiao, dia sudah pergi. Setengah selesai. Ratusan prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di awan di atas menara Yun Xiao, beberapa tetua yang dian juga menyaksikan dengan mata menyipit saat cahaya keemasan terus berkedip di menara Yun Xiao, tampak sedikit ngeri. Di antara kerumunan di alun-alun, ada seorang pria muda di sudut, wajahnya memiliki janggut dan matanya sedikit lapuk,
seolah-olah dia baru saja kembali dari tanah terpencil di barat laut. Dia memegang pedang di tangannya dan melihat ke-50 lantai di atas dengan matanya yang lapuk. Lin Bai, setelah sekian lama, dia berbalik dan berjalan keluar alun-alun, langsung menuju Gunung Wujian. Di dalam Gunung Wujian, sekarang ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di samping Dongdian. Laki-laki memiliki senyuman di bibirnya, cerah dan menawan seperti angin musim semi, sedangkan perempuan lembut dan berbudi luhur, tidak ternoda oleh debu, dan memiliki aura halus seperti peri. Keduanya adalah murid langsung Dongdian. Apakah orang yang dipilih guru hari ini benar-benar Lin Bai? Sebaliknya, menurut saya mobil lebih cocok. Pria tampan itu berkata dengan lembut. Kakak laki-laki tampaknya sangat tidak menyukai Lin Bai. Wanita itu bertanya sambil tersenyum. Apa? Apakah kakak muda sangat menyukai murid ini? Kata pria tampan itu. Menurutku orang ini cukup baik, kata wanita itu sambil tersenyum acuh tak acuh. Mobil itu benar-benar. Dongdian memikirkan murid ini dan berkata dengan lemah, jika Lin Bai tidak muncul, mungkin aku akan memilihnya tahun ini, tapi sekarang Lin Bai ada di sini, tentu saja aku akan memilih Lin Bai sebagai pilihan pertamaku. Murid, tolong tanyakan, mengapa? Kata lelaki tampan itu. Dongdian berbisik, karena Lin Bai sangat berbeda dengan Chezi. Lin Bai adalah orang yang sangat pintar. Dia pandai bertarung. Dia tahu cara mengalahkan lawannya. Dia memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh kalian semua. Bahkan jika ingin menghadapi hidup dan mati, dia akan tetap fokus dan rasional. Bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas tersisa, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana membunuh musuh yang dia hadapi. Inilah perbedaan nyata antara dia dan Chezi. Dan Chei benar-benar hanya berbakat dalam ilmu pedang, tapi dia tidak memiliki ketenangan, konsentrasi, rasionalitas, dan kekejaman seperti Lin Bai. Bab 3434 menembus lantai 80. Dongdian telah berada di ibu kota dewa selama 200 tahun, dan memiliki 3 murid langsung di bawah lututnya. Murid tertua, Tang Su, adalah pria kuat yang telah mencapai kesempurnaan agung alam aspirasi. Murid kedua adalah seorang wanita bernama Mo Ling, yang berada di alam aspirasi tingkat 9. Murid ketiga, Liu En, juga telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-9. Tang Su memulai lebih awal, sedangkan Mo Ling dan Liu En keduanya terlambat memulai, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak dapat dibandingkan dengan kakak laki-laki mereka Tang Su. Jadi, guru, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Lin Bai dapat mengalahkan murid-murid guru pedang sendu? Kakak senior Tang Su berkata sambil tersenyum, murid guru pedang sendu tahun ini dikenal sebagai ahli pedang yang belum pernah terlihat di Pavilion Feng dalam 10.000 tahun. Sebuah keajaiban, beberapa orang bahkan membandingkannya dengan pria itu lebih dari 20 tahun yang lalu. Gong Yang Hao. Murid kedua Mo Ling tersenyum lembut, dan berkata dengan mata yang indah, pria ini memang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Saya pernah bertemu dengannya di Gedung Tao. Meskipun bakatnya dalam ilmu pedang luar biasa, kesombongannya membuat orang tidak nyaman. Adik perempuan kedua, di antara semua orang yang cakap di dunia ini, siapa yang tidak memiliki kesombongan? Terlebih lagi, dia juga pendekar pedang sendu yang terkenal. Murid orang suci. Tang Su terkekeh dan berkata, saya pikir jika Anda ingin mengalahkan Gong Yang Hao, hanya Che Zhen di kerinduan yang bisa bertarung dengannya sekarang. Adapun Lin Bai, orang ini bergabung dengan Long Ting belum lama ini. Meskipun aku tidak terlalu mengenalnya, masih sulit bagiku untuk mempercayainya. Tang Su selalu mempertahankan sudut pandangnya. Pada saat ini, seorang pria muda dengan rambut panjang dan syal berjalan dari kejauhan Gunung Wujian, memegang pedang di tangannya. Dia mendengar kata-kata Tang Su dari kejauhan, dan tersenyum, kakak, sebaiknya kamu mempercayainya. Saya baru saja datang dari Yun Xiao. Ayo ke atas, Lin Bai telah mencapai lantai 57 dengan budidayanya di alam aspirasi tingkat 6. Sekarang dia seharusnya sudah melintasi lantai 60 Platikodon. Pemuda ini dengan rambut panjang dan syal adalah Liu En. Dia datang dan berkata sambil terkekeh, lalu memberi hormat kepada Dongdian, Tuan. Dongdian mengangguk, menunjukkan bahwa tidak perlu bersikap lebih sopan. Lantai 60. Begitu cepat. Mata indah murid kedua Mo Ling bersinar dengan cahaya aneh dan dia berkata dengan sedikit terkejut. Benar. Alam aspirasi tingkat ke-6 dapat mencapai lantai 60.
Bahkan mobil yang sedang booming tahun ini sangat sulit untuk dicapai. Liu En berkata dengan ringan, melihat sejarah pendakian Menara Yunxiao, itu sulit untuk mencapai lantai 60 di alam aspirasi. Para pejuang yang telah melangkah ke tingkat 6 dan di atas lantai 60 pada dasarnya adalah orang kuat yang langka di dunia ini. Bahkan kakak laki-laki dan kakak perempuan kedua mungkin tidak bisa melakukannya itu saat itu. Liu En mengetahuinya dengan baik, jadi dia apa konsep untuk bisa mencapai di atas lantai 60 di alam ascension tingkat 6. Ketika Liu En berada di alam ascension tingkat 6, dia bekerja sulit dijangkau di sekitar lantai 50. Kemudian dia menerobos ke alam ascension tingkat ke-7 dan cukup beruntung untuk masuk di atas lantai 60. Mata Dong Dian berbinar dan dia berbisik, aku tidak menyangka bakat yang dia tunjukkan begitu luar biasa. Pada saat ini, aliran cahaya terbang dari langit di kejauhan. Mata Dong Dian bersinar dan dia mengangkat tangannya untuk tangkap itu catatan transmisi. Dong Dian memegang catatan transmisi, yang hanya berisi satu kalimat, Lin Bai, masuki lantai 70 Menara Yunxiao. Setelah mendengar ini, Dong Dian menjadi penuh energi, dan matanya lebih cerah dan cerah dari sebelumnya. Tuan, ada apa? Tang Su bertanya. Lin Bai, kamu telah mencapai lantai 70 Menara Yunxiao. Dong Dian berkata dengan tenang, sulit dipercaya. Bagaimana dia mencapai lantai 70 dengan alam aspirasi tingkat 6? Lantai 70. Tang Suhe Molingdu berseru, tampaknya berita tentang Lin Bai memasuki lantai 70 akan segera menyebar ke seluruh Istana Naga, dan bahkan para prajurit yang bergabung dengan Menara Tao akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Bagaimana kalau kita pergi juga? Ambil lihat. Mo Ling tersenyum. Oke. Tang Su juga berkata dengan penuh minat, saya juga ingin melihat seberapa mampu Lin Bai ini. Kamu bisa pergi jika kamu mau. Setelah Lin Bai meninggalkan Menara Yunxiao, biarkan dia datang besok temukan aku. Dong ucap Dian enteng, lalu berbalik dan berjalan menuju gubuk di tepi sungai sambil menutup pintu rapat-rapat. Melihat tingkah laku Dong Dian, Mo Ling terkekeh dan berkata, sepertinya sang master berencana untuk mengajari semua orang semua yang telah dia pelajari tentang ilmu pedang. Ayo pergi ke Menara Yunxiao untuk melihatnya. Tang Su terkekeh dan berbicara dengan Mo Lingling dan Liu En berjalan menuju Menara Yunxiao. Di alun-alun di bawah Menara Yunxiao, berita bahwa Lin Bai memasuki lantai 70 menyapu pengadilan naga seperti badai, menarik banyak prajurit untuk berhenti dan menonton. Di tengah kerumunan, ada seorang pemuda yang dikelilingi oleh sekelompok murid. Pria ini memiliki alis berbentuk pedang dan mata berbintang, dan dia sangat heroik. Terutama, ada cahaya pedang yang tajam di antara alisnya. Matanya sama tajamnya. Sebagai pedang. Meskipun pedang di tangannya tidak jauh, tapi sarungnya bersinar dengan cahaya dingin yang aneh. Orang ini adalah ahli ilmu pedang. Orang ini adalah Che Zizhen, yang telah menarik banyak perhatian di Longting tahun ini. Budidayanya telah mencapai alam aspirasi tingkat ke-8 dan dia telah memasuki Menara Dao. Che Zi telah diterima di Pengadilan Naga bukanlah waktu yang singkat, dia telah berada di Pengadilan Naga selama 7 atau 8 tahun, awalnya dia tidak dikenal, tetapi tahun ini dia tampaknya telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan dengan ilmu pedangnya yang luar biasa, dia telah menarik perhatian orang-orang kuat dari semua lapisan masyarakat di Istana Naga. Kakak senior Che Zizhen, dia benar-benar memasuki lantai 70. Beberapa prajurit di sekitar Che Zizhen berkata dengan mata terbelalak. Hanya saja. Jika aku tidak menekan diriku saat itu, aku akan mampu mencapai alam aspirasi tingkat ke-6 dan juga tingkat ke-70. Kata Che Zizhen dengan santai. Kakak senior Che Zizhen, dikatakan bahwa wakil kepala istana Dongdian tampaknya sangat menghargainya dan memiliki keinginan untuk memilihnya. Jika dia menunjukkan bakat luar biasa di Menara Yunxiao, saya khawatir wakil kepala istana Dongdian akan sangat menginginkannya untuk. Prajurit itu berbisik tidak ramah. Ketika Che Zi benar-benar mendengar ini, matanya yang cerah tiba-tiba menjadi gelap, mengungkapkan niat membunuh tidak mungkin. Selama wakil ketua Dongdian tidak bodoh, dia harus tahu bahwa saya lebih kuat dari Lin Bai, dan dia pasti akan memilih saya. Tapi sekarang hanya ada 1 atau 2 bulan sebelum kompetisi akhir tahun, dan wakil ketua istana Dongdian belum menemukan kakak laki-laki sebenarnya Che Zi. Pria itu berkata di akhir, dan tidak tahan untuk melanjutkan, jadi dia bertanya. Kakak senior Che Zizhen, karena wakil kepala istana Dongdian tidak ingin memilihmu, lupakan saja.
Dengan kemampuan kakak senior Chezizen, kamu bisa menjadi orang kuat tanpa bergantung pada wakil kepala istana Dongdian. Chezizen berteriak karena malu, kamu tahu. Sial. Wakil ketua Aula Dongdian adalah satu-satunya pendekar pedang kuat di Sendu yang bisa menyaingi master pedang Sendu, terutama ilmu pedangnya, yang dikatakan tak tertandingi di dunia. Ilmu pedang apa? Kenapa aku belum pernah mendengarnya di Longting? Pria itu bertanya dengan heran. Perangkat ilmu pedang itu. Mata Chezizen bersinar dengan cahaya aneh, dan hatinya menjadi panas ketika dia memikirkan kumpulan ilmu pedang itu. Setelah dia dikalahkan oleh ahli pedang Sendu 100 tahun yang lalu, dia berhenti berlatih ilmu pedang. Tentu saja kamu tidak tahu kumpulan ilmu pedang ini. Kekuatan ilmu pedang. Ilmu pedang itu pernah melampaui seluruh kota Tuhan. Mata pria itu kusam dan sedikit terkejut. Apakah ada ilmu pedang yang begitu menakutkan? Di dunia ini, 72 pembunuhan di api penyucian. Chezizen mengucapkan beberapa kata dengan suara rendah. Suhu di sekitar kata-kata ini sepertinya langsung turun ke Baidu. Pada saat ini, semua prajurit di alun-alun sekitar Menara Yunxiao berseru, lantai 80 telah rusak. Bab 3435 mobil itu nyata. Menembus lantai 80. Di alun-alun di depan Menara Yunxiao, suara kerumunan tiba-tiba meledak. Semua orang melihat cahaya keemasan berkedip di lantai 80, yang berarti Lin Bai telah menembus lantai 80. Mata Chezizen tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun dia menekan kultivasinya ketika dia berada di alam kenaikan tingkat 6, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia memiliki kemampuan untuk melangkah ke tingkat ke-70 di alam kenaikan tingkat 6, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melangkah ke level 80 di dalam lapisan. Sekarang setelah saya melihat Lin Bai melangkah ke lantai 80, saya merasa seperti dikalahkan oleh Lin Bai, yang membuat Che sangat tidak senang. Pada saat ini, Tang Su, Liu En, dan Mo Ling juga datang ke alun-alun Menara Yunxiao, dan kebetulan melihat Lin Bai melangkah ke lantai 80. Itu lantai 80. Liu En menggeram kaget. Dari sudut pandang ini, dia memang lebih kuat dari Che. Kata Tang Su dengan tenang. Ada banyak kebisingan di alun-alun. Setelah menembus lantai 80, Lin Bai sepertinya tidak berniat melanjutkan. Setelah lama berada di lantai 80, sesosok terbang dari udara dan mendarat di alun-alun. Semua orang melihat dengan seksama dan melihat bahwa Lin Bai, yang telah menembus level ke-80, berpakaian sedikit acak-acakan dan wajahnya pucat, tetapi tidak ada luka serius di tubuhnya. Anda harus tahu bahwa prajurit lain keluar dari Menara Yunxiao, ada yang terluka parah, dan ada yang patah tangan dan kaki. Namun, ini adalah pertama kalinya murid Longting melihat Lin Bai Zong yang dengan mudah keluar dari Menara Yunxiao setelah menerobos ke 80 lantai. Saudara Chezen, dia keluar, bisik seseorang. Lantai 80 sudah menjadi batasnya. Jika dia tidak keluar, mengapa dia harus naik ke sana dan mencari kematian? Chezen berkata dengan nada menghina, dengan tatapan dingin di matanya, hanya itu yang dia miliki, di lantai 80 saja. Lin Bai setelah mendarat, dia sepertinya tidak punya niat untuk tinggal lebih lama lagi dan berjalan langsung keluar alun-alun. Setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat dua pria dan satu wanita mendekati dan menghentikan Lin Bai. Mereka adalah 3 murid dari wakil kepala istana Dongdian, Tang Su, Mo Ling, dan Liu En. Seseorang melihat ketiga orang itu dan berseru dengan suara rendah, saya sudah lama mendengar bahwa wakil kepala istana Dongdian tampaknya menghargai Lin Bai sangat banyak. Sekarang ketiga murid ini muncul pada saat yang sama, saya kira rumor itu benar. Mata Chezen tiba-tiba berbinar, dan dia memandang Tang Su dan yang lainnya, memikirkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Ada kebencian di dadanya, yang membuatnya menatap Lin Bai. Ada sedikit kebencian. Mungkinkah kesempatan ini benar-benar akan diambil oleh Lin Bai? Benarkah dia tidak bisa mendapatkan warisan Dongdian? Kalian bertiga, kenapa kalian menghentikanku? Lin Bai tidak mengenal mereka bertiga. Ketika dia melihat mereka bertiga menghalangi jalan, dia langsung berkata dengan sedikit tidak senang. Apalagi sekarang Lin Bai keluar dari Menara Gang Yunxiao, niat membunuh dan niat pedangnya belum hilang, yang membuat Lin Bai terlihat dingin ketika berbicara. Kami bertiga adalah murid langsung dari wakil kepala istana Dongdian. Kami akan diberi nama Tang Su. Keduanya adalah adik laki-laki dan perempuan saya, Mo Ling dan Liu En.
Tang Su tersenyum dan berkata kepada Lin Bai, nama tuanku adalah kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa kami akan pergi ke Gunung Mujian besok. Saya mengerti. Lin Bai mengangguk tanpa ekspresi, seolah-olah dia akan langsung pergi, dan sepertinya tidak punya niat untuk berkomunikasi dengan tiga di antaranya. Tapi ketika Lin Bai bergerak, Tang Su mengulurkan tangan untuk menghentikan Lin Bai lagi. Lin Bai tiba-tiba tampak tidak senang dan berkata, saya telah memperoleh beberapa wawasan di Menara Yun Xiao, dan sekarang saya ingin kembali berlatih dalam pengasingan. Tolong jangan hentikan saya. Lin Bai, sombong itu baik. Semua orang jenius memiliki kesombongan. Tapi jangan terlalu kasar. Tang Su berkata sambil tersenyum, saya sudah lama berada di Longting, dan saya telah melihat banyak orang jenius yang sombong dan kasar. Saya harap saudara muda Lin Bai akan menahan diri di masa depan, jika tidak. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Lin Bai berhenti dan berbalik menatap Tang Su dengan dingin. Saat mata Lin Bai menatap langsung ke arah Tang Su untuk pertama kalinya, ada niat membunuh yang dingin di mata tak bernyawa itu. Niat membunuh dan niat pedang di tubuh Lin Bai belum hilang sejak awal. Pada saat ini, ketika dia menyebutkannya lagi, lapisan alam syuro Lin Bai sepertinya mengembun di ruang sekitarnya, menutupi Tang Su, Mo Ling, dan Liu En. Tang Su ditatap oleh mata Lin Bai yang dingin dan kejam, dan senyuman seperti angin musim semi di wajahnya tiba-tiba membeku, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saudara muda Lin Bai, kami tidak bermaksud jahat. Mo Ling berkata sambil tersenyum saat ini. Suaranya yang lembut sepertinya memiliki kekuatan magis yang membuat ruang beku di sekitarnya menjadi sangat rileks. Nafas dingin yang menyesakkan juga perlahan mulai muncul pada saat ini diaspora. Lin Bai mengalihkan pandangannya dari Tang Su dan berkata dengan suara rendah, saya akan mengunjungi guru Dongdian besok. Saya ingin merepotkan ketiga saudara laki-laki dan perempuan saya untuk datang dan mengantarkan surat itu. Saya memiliki beberapa masalah penting, jadi saya menang, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Selamat tinggal. Kata Lin Bai setelah itu. Dia berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Yun Xiao Tower Square, dan kembali ke Gunung Xiao Yuan. Setelah Lin Bai pergi, Tang Su menunjukkan senyuman menghina, dikatakan bahwa dia bukanlah seorang pejuang di ibu kota dewa. Dia berasal dari Kabupaten Beiliang dan memasuki Longting sebagai penjaga Sui Qiudi dari rumah Tie Jian Ho. Sekarang sepertinya ayolah, itu benar. Sifat orang barbar di Beiliang masih sangat jelas. Menurutku itu tidak berlebihan seperti yang dikatakan kakak senior. Liu En berkata sambil terkekeh, setidaknya aku melihat suatu sifat di dia yang tak seorang pun di antara kita miliki. Aura. Itu adalah aura orang kuat yang tidak takut pada kekuasaan dan lebih memilih patah daripada membungkuk. Saya sekarang mengerti mengapa guru menghargainya. Mungkin dia adalah penerus terbaik dari 72 pembunuhan di api penyucian. Pada saat ini, Che Zizhen dan prajurit lainnya berjalan ke arah Tang Su dan yang lainnya, mengepalkan tangan mereka dan berteriak, saya telah melihat kakak senior Tang Su, Mo Lingxi, dan kakak senior Liu En. Che Zizhen sungguh luar biasa. Ketika Tang Su melihat Che Zizhen, wajahnya tiba-tiba bersinar dengan senyuman. Dia sepertinya sangat menyukai mobil itu. Beberapa orang berdiri bersama dan mengobrol lama. Setelah Lin Bai kembali ke Gunung Xiao Yuan, dia segera mengasingkan diri untuk berlatih. Lin Bai tidak berbohong, dia mendapatkan pencerahan di Menara Yun Xiao dan ingin kembali berlatih tepat waktu. Jika tidak, Lin Bai tidak akan berhenti di lantai 80. Duduk bersila di ruang rahasia, hati Lin Bai mulai tenang, dan kekuatan 9 konsepsi artistik muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, 9 konsepsi artistik semuanya menembus ke tingkat puncak kesempurnaan. Dan dalam sekejap, 9 konsepsi artistik menyatu dari tubuh Lin Bai, dan seolah berubah menjadi gumpalan asap ungu, yang membungkus tubuh Lin Bai seperti nyala api, dan setinggi 1 kaki. Setelah asap ungu ini muncul, Lin Bai tiba-tiba memancarkan aura halus, seolah-olah dia adalah makhluk tertinggi di langit dan bumi. Aura supremasi yang samar ini menyebar dan menyapu istana naga secara diam-diam. Tentu saja prajurit biasa tidak bisa merasakan aura ini, hanya tokoh penting tertentu di istana naga yang bisa merasakannya. Di pengadilan naga, Raja Naga Keyan sedang duduk bersila di istana. Dia tiba-tiba membuka matanya saat ini dan melihat ke arah Gunung Xiao Yuan. Senyuman muncul di sudut mulutnya, Gunung Xiao Yuan. Lin Bai lah yang Dongdian hargai, ya.
Ya, saya sebenarnya merasakan Taoyun, tetapi saya telah memperkuat Taoyun. Konsepsi artistik telah hilang, dan saya bisa memasuki Dao besar. Membayangkan Dao abadi, berniat Dao immortal. Berniat memasuki Dao, dan Dao terhubung ke immortal. Masa depan menjanjikan.